ketika Tuhan tidak membinasakan semua manusia melalui air bah. Walaupun kita tahu ada risikonya, kita tahu konsekuensinya, seringkali tidak mudah. Tapi kenapa dia disakitin, dia dikejar-kejar, dia begitu dibenci oleh Raja Saul. Dan Alkitab menceritakan ada beberapa kali kesempatan di mana Daud sebegitu dekatnya, dia bisa menghabisi Saul, persoalan selesai. Saya ajak kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Kita akan lihat saudara, Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Cerita tentang Nuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bertahun-tahun Nuh itu menjaga hidupnya benar. Mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan melihat dan memperhitungkan. Apa yang terjadi ketika Tuhan tidak membinasakan semua manusia melalui air bah? Nuh, Alkitab menuliskan, orang benar dibawa masuk dan diselamatkan. Kalau kita membaca cerita-cerita ini, kita menemukan bahwa bagaimanapun saudara, ketika dalam hidup ini kita dipaksa untuk memilih pada pilihan-pilihan yang sulit saudara. Saya berharap kita punya keberanian seperti Sifra dan Puah. Kita punya keberanian seperti Nuh untuk tetap memilih hidup benar dan takut akan Tuhan. Walaupun kita tahu ada risikonya, kita tahu konsekuensinya, seringkali tidak mudah. Saya ingat cerita tentang Daud. Daud itu dikejar-kejar Saul 13 tahun. Saudara, kalau yang ngejar debt collector dibanding dengan kalau dikejar sama raja, pasti lebih berat kalau dikejar sama raja. Kalau dikejar sama debt collector, mungkin sifatnya cuma satu kota. Tapi kalau dikejar oleh raja, saudara mau lari ke seluruh negara, ke negeri itu, raja akan mengejar saudara. Dan lagian, kekuatan dan otoritas serta kuasa yang dimiliki oleh seorang raja jauh lebih besar daripada dikejar debt collector. Dan saya menemukan 13 tahun itu, saya membayangkan 13 tahun itu capek loh saudara. Lelah. Kalau Daud mau protes, Daud bisa menulis banyak alasan, dia tuh tidak salah. Tapi kenapa dia disakitin, dia dikejar-kejar, dia begitu dibenci oleh Raja Saul. Dan Alkitab menceritakan ada beberapa kali kesempatan di mana Daud sebegitu dekatnya, dia bisa menghabisi Saul, persoalan selesai. Dia bisa bebas menghirup nafas lega, nggak perlu lagi lari-lari ketakutan. Tapi saudara tahu, ketika dia ketemu dengan kesempatan ini, dengan gemetar, dia mengurungkan niatnya dan dia tidak sentuh Raja Saul. Bayangin nggak sih 13 tahun capek loh, lelah. Ada kesempatan di depan mata, sikat. Toh dia tidak salah. Toh dia yang disakiti. Toh dia yang berhak untuk mendapatkan keadilan. Itu kata dunia. Dan kita juga pasti banyak dari kita yang tanpa sadar kita juga setuju. Lah iyalah, dia tidak salah. Dia berhak untuk membela diri. Lalu dikejar-kejar terus. Nah sekarang kesempatannya orangnya dia habisin. Kan enak. Keadilan terjadi. Dia bisa menegakkan keadilan. Tapi kita belajar dari cerita Daud. Daud tidak melakukannya. Dia menabur kebaikan. Memberi kemurahan kepada Saul. Dan Alkitab menceritakan jangan heran. Ketika pada akhirnya Daud sempat melakukan dosa yang sebetulnya kalau dibandingkan dengan dosanya Saul, dosanya Daud jauh lebih parah. Sudah ngambil istrinya orang, suaminya sengaja dibikin plot sehingga dimatiin di medan peperangan. Dia melakukan kenajisan, komplit deh. Tapi kita melihat
Tuhan memberikan kemurahan kepada Daud. Sedangkan Saul yang notabene dosanya jauh lebih kecil, Tuhan langsung tidak ada kompromi. Selesai. Sedangkan buat Daud, Tuhan masih memberikan kesempatan. Bukankah ini yang namanya kemurahan? Kenapa Tuhan memberikan kemurahan kepada Daud? Karena Daud juga menabur kemurahan.